Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 6 Februari ini merupakan bagian pendalaman dari judul Percaya Sepenuhnya Kepada Kristus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Berikut ini tulisan Ellen G. White disadur dari The Acts of the Apostle, halaman 483, dan Christ Object Lessons, halaman 415 dan 416. Jika ingin melayani Tuhan, kita harus memberikan segala yang kita miliki kepada Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan juga harus untuk menghormati Yesus. Juru Selamat tidak mau menerima pelayanan yang setengah-setengah. Dia menginginkan seluruh hati. Kita harus belajar apa artinya menyerahkan segala sesuatu untuk Yesus dan kepada Yesus. Pelajari Alkitab, pelajari artinya, turuti ajaran dan perintahnya. Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat mencapai ukuran kesempurnaan Kristen. Hari demi hari, Allah bekerja dengan kita, menjadikan kita kudus dan sempurna, membantu kita melewati ujian terakhir di akhir zaman. Setiap hari, setiap umat Kristen adalah bagian dari eksperimen yang menakjubkan. Kita menunjukkan kepada para malaikat di surga dan manusia di bumi apa yang dapat diperbuat oleh Injil bagi umat manusia yang telah jatuh. Sambil menunggu kedatangan Yesus kembali, kita harus memberitahukan kepada semua orang untuk memandang kepada Yesus. Kita harus menyampaikan pekabaran terakhir tentang belas kasihan Allah kepada semua orang di bumi. Pekabaran ini akan menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang. Sebagai anak-anak Allah, hidup kita harus menunjukkan kemuliaan Allah dengan menunjukkan bagaimana kasih dan pengampunan Allah menyelamatkan kita dan mengubah kita menjadi lebih baik. Yesus adalah terang. Terangnya harus bersinar dalam segala yang kita lakukan dan kita katakan. Maka perkataan dan perilaku kita akan kudus. Berikut ini ringkasan untuk penerapan dari penuntun guru. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada usaha kita sendiri. Ajaran ini merupakan alasan yang kuat untuk bersukacita di dalam Tuhan setiap hari. Dari perspektif Alkitab, sukacita adalah respon kita terhadap apa yang telah Allah lakukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Segala sesuatu mungkin tidak berjalan sebaik yang kita inginkan atau harapkan. Namun, kita memiliki alasan untuk bersukacita. Seperti yang diungkapkan dengan indah dalam nyanyian Habakuk, "Aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan bergembira di dalam Allah keselamatanku." Dalam kehidupan seorang percaya sejati, tidak ada ruang untuk kesombongan atau pencapaian manusia. Ketika seseorang memahami bahwa keselamatan tidak bergantung pada apa yang dapat kita lakukan, tetapi sepenuhnya bergantung pada apa yang telah dan sedang Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus, hal-hal yang dianggap sebagai keuntungan sekarang dianggap sebagai kerugian. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Ditulis dalam Filipi 3 ayat 8. Menjadi serupa dengan Kristus menjadi tujuan yang dikejar seseorang, dan perbuatan baik secara alami datang sebagai hasilnya. Sebagaimana Paulus tegaskan di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebagai umat Kristen, kita adalah karya yang sedang dalam proses penyempurnaan. Gagasan inilah yang Paulus maksudkan dalam bagian ucapan syukur dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ketika ia berkata, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Ditulis dalam Filipi 1 ayat 6. Sampai hari itu tiba, kita harus seperti dalam Filipi 3 ayat 13, melupakan hal-hal yang di belakang dan meraih hal-hal yang di depan. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.